Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kak Charles atau KC, ya, dalam belajar musik sama KC. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang jenis alat musik berdasarkan fungsi dan sumber bunyinya. Ini merupakan materi dari kelas 8. Oke, selamat mengikuti. Nah, tahukah kamu, dari sekian banyak alat musik yang diciptakan oleh manusia di seluruh dunia ini, sebenarnya dapat kita kelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil ya. Nah, begitu banyaknya alat musik yang diciptakan oleh manusia, ini menandakan bahwa betapa hebatnya Tuhan menciptakan manusia dengan kreativitas-kreativitasnya. Dan ini perlu kita syukuri ya. Dengan kreativitas tersebut, kita bisa membuat berbagai macam alat musik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bahwa alat musik itu bisa dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada dua kelompok besar ya, kelompok alat musik berdasarkan fungsi dan ada kelompok alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Ini maksudnya bagaimana ya? Yuk kita bahas lebih jauh lagi. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya, kelompok alat musik berdasarkan fungsi. Nah, ini ada dalam kelompok ini ada namanya alat musik ritmis. Jadi alat musik ritmis ini adalah alat musik yang tidak bernada atau bisa disebut juga perkusi. Ini biasanya dimainkannya dengan cara dipukul. Ya, contoh ada gendang, tamborin, drum, triangle, kabasa. Kalian bisa tambahkan lagi alat musik perkusi yang kalian kenal ya. Selanjutnya yang kedua, masih dari berdasarkan fungsi ya, ada nama kelompok alat musik melodis. Seperti yang kalian lihat dari video di depan kalian ini ya. Nah, ini adalah contoh alat musik melodis. Alat musik melodis itu adalah kelompok alat musik yang bernada. Sesuai dengan namanya melodis, alat musik ini dapat digunakan untuk memainkan melodi dari sebuah lagu. Contohnya ada biola, gitar, flute, piano, bass, saxophone, dan lain-lain. Kalian bisa cari tambahannya lagi ya. Selanjutnya ada apa lagi ya? Oh, yang ketiga, ini ada namanya alat musik harmonis. Alat musik harmonis ini sebenarnya sama dengan alat musik bernada juga, namun yang membedakan adalah alat musik ini bisa digunakan untuk membunyikan akord. Akord itu jadi alat musiknya bisa membunyikan 2, 3, atau 4 nada atau lebih yang dibunyikan secara bersamaan ya, dan menghasilkan bunyi yang harmonis. Nah, contohnya ada keyboard, ada gitar, ada piano ya. Selanjutnya kita masuk dalam kategori kelompok yang kedua, yaitu kelompok alat musik yang berdasarkan sumber bunyi. Dalam kelompok ini ada apa saja ya? Ada yang disebut alat musik idiophone. Jadi ini seperti video yang kalian lihat ya, alat musik idiophone itu adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari bahan dasar alat musik itu sendiri atau getaran badan alat musiknya. Contohnya ada gongnya, angklung, drum, kolintang, kabasa, dan lain-lain. Kita lanjutkan lagi ya. Kelompok yang kedua yaitu membranophone. Sesuai dengan namanya ya, membran. Membran itu kulit ya. Jadi alat musik ini sumber bunyinya dari selaput atau membran. Nah, ini contohnya ada konga, drum, rebana, dan lain-lain. Selanjutnya lagi ya, kelompok yang ketiga, aerophone. Ada aerophone ini sesuai dengan namanya juga ya. Nah, alat musik ini sumber bunyinya berasal dari hembusan udara dari rongga. Jadi biasanya bisa berbunyi setelah ada udara yang masuk, dan makanya semua alat musik aerophone ini dimainkan dengan cara ditiup. Contoh ada trompet, harmonika, flute, dan lain-lain. Atau di sekolah kalian punya belajar juga recorder ya, itu masuk ke dalam kelompok aerophone. Lanjut ya, ada yang keempat yaitu alat musik chordophone. Chordophone ini adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai atau senar. Jadi ini adalah kelompok alat musik yang memiliki senar. Ada kecapi, ada harpa nih seperti yang digambar, ada juga gitar. Namun piano juga kenapa bisa masuk ya kelompok alat musik ini? Apakah menurut kalian piano memiliki dawai atau senar? Silakan cari jawabannya sendiri dulu ya. Nah, kita masuk ke kelompok alat musik yang kelima. Nah, dari kelompok alat musik yang masuk ke kelompok sumber bunyi ya. Nah, ada alat musik elektrofon. Elektrofon ini adalah alat musik yang sumber bunyinya dibangkitkan oleh tenaga listrik. Jadi ini baru bisa berfungsi kalau ada sambungan tenaga listrik ya. Contohnya ada keyboard,
gitar elektrik, bass elektrik, drum elektrik, dan lain-lain ya. Nah, ada apa lagi ya kemudian? Oke, it is time for quiz. Ya, jadi Kak Charles punya quiz berupa pertanyaan. 3 pertanyaan ini bisa kalian jawab dan jawabannya bisa kalian cantumkan dalam kolom komen berikut ini. Kemudian nantikan jawaban benarnya dari guru-guru kalian. Silakan kalian samakan jawabannya dari guru kalian ya. Oke. Nah, demikian pokok bahasan kita hari ini. Kita sudah membahas 2 pokok bahasan, yaitu membahas kelompok alat musik yang berdasarkan fungsi dan kelompok alat musik berdasarkan sumber bunyi. Terima kasih telah menyaksikan, dan ada satu quotes yang ingin disampaikan, yaitu kalau kamu punya mimpi, jangan balik tidur lagi. Bangun dan berjuang hingga mimpimu menjadi nyata. Ini quotes dari seniman Indonesia yang mendunia, Anggun. Oke. Terima kasih, sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Olympic Spirit.